Kami sungguh sangat bersyukur ya Allah buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh berkumpul dalam media Zoom ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang olehnya hidup kami dapat diubahkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya boleh membagikan berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan satu tema yang menarik menurut saya ya, tema khusus ya, tema yang istimewa, sesuatu yang perlu dipikirkan dengan baik, dengan matang, dengan serius oleh setiap orang Kristen. Ketika kita memilih menjadi Kristen, kita harus memiliki satu gambaran yang baik, gambaran yang benar tentang apa itu kekristenan. Kita harus memiliki gambaran yang baik, gambaran yang benar tentang apa itu kekristenan. Dan harus dalam ya, penggalian kita akan identitas kita itu harus dalam. Kekristenan itu apa dan why do we choose? Ya, why do we choose Christianity? Mengapa kita memilih untuk menjadi Kristen as a follower as a follower of Jesus Christ? Ya, mengapa kita harus menjadi pengikut Yesus Kristus? Itu sesuatu yang harus digumuli setiap orang yang percaya. Ya, at least we have to know why we believe. Why we believe, ya. At least kita mengetahui mengapa kita percaya akan sesuatu hal. Mengapa sesuatu hal itu kita pandang sebagai sebuah kebenaran. We must have reason. Kita harus memiliki alasan. Dan menggali kebenaran ini dengan dalam, tujuannya atau kepentingannya atau kebutuhannya bukan hanya sekedar supaya nanti kalau ada orang tanya kita bisa jawab mengapa percaya Yesus, mengapa memilih Kristen. Not only that, ya, bukan hanya itu. Tujuannya atau benefit atau keuntungan dari kita belajar dengan dalam tentang kekristenan atau tentang pribadi Kristus. Tetapi supaya kita dapat mengimplementasikan ya kebenaran itu dalam kehidupan kita secara mendalam juga. Ya, bagaimana kita memproklamirkan Kristus lewat hidup kita. Ya, bagaimana kita menyatakan kasih Kristus lewat hidup kita. So, kualitas dari kehidupan kekristenan yang kita jalani itu sangat bergantung pada sejauh mana kita mengenal kekristenan, sejauh mana kita mengenal pribadi Kristus. Nah, kita harus mengenal keunikan dari kekristenan. Dengan kita mengenal keunikan dari kekristenan, membuat kita tetap kuat dan tidak mudah tergoncangkan, ya, baik karena masalah pengajaran maupun persoalan kehidupan. Untuk kita bisa menjawab pertanyaan mengapa kita memilih Kristus atau memilih kekristenan adalah dengan kita mengetahui apa yang menjadi keunikan dari kekristenan. Dengan kita mengenal keunikan kita, hal ini akan membantu kita ya untuk kita bisa dengan benar menjalani kehidupan kekristenan kita. Untuk kita tidak mudah tergoncangkan ya oleh apapun, oleh persoalan apapun, oleh masalah apapun, dan tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit ya atau persoalan yang akan dengan mudahnya menghimpit kita atau membuat kita menjadi tawar hati sebagai pengikut Yesus. Tidak ada. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa lagi susah memang hidup ini. Ya, apalagi di masa corona ini lagi berat hidup kita.
Tapi sesusah apapun, seberat apapun hidup kita, jangan ada di antara kita yang tawar hati. Ya, jangan ada di antara kita yang sampai kecewa, ya, terhadap Tuhan secara khusus. Jangan. Karena segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada bagian dari yang kita alami, tidak ada hal yang tidak ada peristiwa hidup yang kita alami yang tidak mendatangkan kebaikan kalau kita dengan benar meresponinya. Kalau benar kita mengasihi Tuhan, kalau benar kita mengasihi Tuhan, tidak akan mungkin, tidak akan mungkin kita sampai meratapi keadaan kita hanya karena masalah kita jadi susah, lalu kita meratapi keadaan kita yang susah. Bukan kesusahan ekonomi yang kita harusnya ratapi, ya, tapi karakter kita yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Selalu yang menjadi masalah utama itu bukan ekonomi, bukan keluarga, tapi karakter. Karakter yang buruk mengarahkan kita untuk mengalami hal-hal yang buruk dalam aspek kehidupan kita. Seperti ekonomi, ya nggak jarang ya kita jadi miskin karena karakter kita yang buruk, ya. Kita jadi rusak itu karena karakter kita. Keluarga kita rusak, pendidikan kita rusak, itu karena karakter yang buruk. Ya, banyak hal yang buruk kita alami justru karena kita punya karakter yang buruk. Untuk itu dengan serius kita harus mempersoalkan, meratapi karakter kita di hadapan Tuhan, melebihi dari apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi kita harus mengenal apa yang menjadi keunikan dari kekristenan. Supaya kita bisa dengan benar ya memandang Tuhan, supaya dengan benar juga kita mengikuti dan menghidupi kebenaran dari kekristenan itu. Ya. Jadi mengenal keunikan kekristenan membuat kita memahami dan mengenal bahwa kekristenan adalah satu-satunya agama yang paling benar dan yang paling representatif dalam memperkenalkan siapa Allah yang benar itu dan apa yang telah Ia firmankan. Tetapi perlu digarisbawahi, sehebat apapun kekristenan itu, ya sehebat apapun kekristenan itu menjadi sia-sia rasanya kalau kita tidak sungguh-sungguh meresponinya. Oh, kita tahu, ya. Kita tahu tidak ada agama yang lebih baik daripada Kristen. Kita tahu tidak ada ajaran yang lebih baik daripada Kristen. Dan kita bisa membuktikan kebenaran itu. Tapi apalah artinya ya agama yang punya ajaran yang begitu luar biasa, agama yang punya ajaran yang begitu baik, tetapi kita sendiri penganut agama itu tidak baik. Tidak sedahsyat dari ajarannya. Ya, tidak sehebat, tidak seagung dari ajarannya. Menjadi tidak ada artinya. Ya, kekristenan itu tentu menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh agama manapun di dunia ini. Tidak ada agama yang bisa menjanjikan sesuatu yang absolut sifatnya. Tidak ada agama yang menjanjikan sesuatu yang paling diharapkan oleh manusia-manusia agamawi, ya, manusia-manusia yang beragama. Tidak ada agama yang bisa menggaransi, menjamin ya sesuatu yang paling diharapkan oleh manusia yang beragama pada umumnya selain kekristenan. Apa itu? Surga. Surga. Kok bisa kita anggap bahwa tidak ada agama yang bisa menggaransi hal itu selain kekristenan? Because tidak ada satupun pribadi dari pengikut agama manapun yang bisa dengan pasti, dengan tegas, dan dengan absolut menjanjikan surga itu kepada kita. Tidak ada satu pribadi dari setiap tokoh agama apapun di dunia ini selain kekristenan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus.
Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Aku jalan, aku kebenaran, dan akulah kehidupan. Ya, itu yang diharapkan oleh manusia pada umumnya. Itu yang dicari oleh manusia pada umumnya. Dan apa yang dicari oleh manusia pada umumnya, apa yang paling diharapkan oleh manusia pada umumnya, itu didapati di dalam Kristus. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. We get Christ not only for to get heaven. We get Christ not only for to get the heaven. For getting heaven. For getting. Untuk mendapatkan surga. Bukan. Tapi bagaimana supaya kita bisa bersekutu dengan Dia? Bersekutu dengan Dia. Aduh, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, ya, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Keindahan bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang benar-benar siang malam mencari Tuhan, ketika duduk diam di hadirat Tuhan, saya yakin Bapak Ibu tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata keindahan ketika Bapak Ibu sedang bersekutu dengan Tuhan. Ya, karena luar biasa damai sejahtera yang Tuhan berikan, luar biasa ketenteraman yang Tuhan berikan, bahkan damai sejahtera yang Tuhan berikan pada waktu kita sedang bersekutu dengan Dia, membuat kita bisa tenang teduh di saat gelora kehidupan kita bergelombang, ya, di saat masalah begitu menghimpit kita. Ya, waduh, damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita membuat kita tetap bisa tenang teduh. Itulah keuntungan dari kita mengenal Kristus. So we have to know Christ deeper. Kita harus mengenal Kristus secara dalam. Itu tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar supaya kita mendapatkan surga, tapi supaya kita memiliki intimacy with God, ya. Dalam persekutuan. Sampai puncaknya kita memiliki harapan seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ikut Kristen, kita mau apa? Mau kaya, mau makmur. Ikut Kristus, jadi Kristen, ikut Kristus, mau jadi orang hebat. Sayang kalau itu tujuan kita jadi Kristen, salah alamat, ayu ting ting. Salah alamat palsu. Kalau pendeta mengarahkan kita jadi Kristen untuk mendapatkan semua hal itu, bukan itu yang Tuhan Yesus tawarkan. Bukan itu yang diharapkan oleh para rasul atau jemaat mula-mula. What they expect to be a Christian. Apa yang mereka harapkan dengan menjadi Kristen? Bagaimana mereka supaya nanti, ya, di kehidupan nanti dipermuliakan bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17 dan 18. Harapan yang benar itu bisa membuat kita kuat di tengah badai, di tengah persoalan hidup. Faktanya kita temukan dari jemaat Roma. Mereka mengalami persoalan hidup yang begitu luar biasa karena iman mereka. Mereka mengalami penganiayaan karena iman mereka. Bahkan nyawa mereka hilang karena iman mereka. Dan mereka itu lebih memilih mempertahankan iman mereka sekalipun nyawa mereka itu dipertaruhkan, nyawa mereka hilang. Itu jemaat Roma. Nah, apa yang membuat mereka tetap setia, tetap kuat, tetap bertahan sekalipun nyawa mereka hilang karena iman mereka, karena mereka punya pengharapan. What hope they have. Pengharapan seperti apa yang mereka miliki? Pengharapan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Tidak ada pengharapan yang lebih kuat. Ya, tidak ada pengharapan yang lebih bisa membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan ini
Sesukar apapun, sesulit apapun, selain pengharapan dipermuliakan bersama dengan Kristus di surga. So, memiliki pengharapan yang benar. Dan itulah pengharapan yang benar. Dipermuliakan bersama dengan Kristus. Apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kenapa kuasa kebangkitannya? Karena pada peristiwa kebangkitan Yesus lah, pada peristiwa kebangkitan Yesus lah pengharapan kita akan kehidupan di balik kematian itu terletak pada peristiwa kebangkitan Yesus. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jatuh bangunnya kekristenan itu terletak pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada artinya bahwa kita jadi Kristen. Tidak ada kita percaya Tuhan, capek-capek bahwa kita jaga kekudusan. Udah tidak usah. Tidak ada artinya semuanya itu rugi bahwa kita. Ya kan, udahlah. Ya ini benar, hiduplah kita sesuka-sukanya kita. Kita nikmati hidup ini sepuasnya. Ya, tanpa kita menjaga moral, attitude, sikap. Kalau Yesus tidak bangkit. Tapi kalau Yesus bangkit dan memang dia bangkit, panggilannya itu jelas atas kita. Apa itu? We have to live in His holiness. We have to live. We must live in Him. Because He has redeemed us. Karena Dia telah menebus kita dan harganya lunas dibayar. Karena Dia telah menebus diri kita, maka kita tidak lagi punya hak atas hidup kita. We have to give ourselves to Him. Kita harus mempersembahkan diri kita, hidup kita hanya kepada Tuhan bagi kemuliaannya. Hidup kita hanyalah untuk kemuliaannya. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, jangan ada sesuatu kita lakukan yang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau ada sesuatu yang kita lakukan tidak memuliakan Tuhan, itu penghinaan bagi Tuhan. Dan yang kedua, kalau sampai karena iman kita dicaci maki, karena iman kita dicaci maki, kita dihina, difitnah, kita diperlakukan tidak adil karena iman kita, dan kita setia, dan kita tetap setia mengikuti Dia, mengasihi Dia, itu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi begitu dahsyatnya kekristenan itu. Begitu mahal, begitu agung. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang punya pengajaran atau prinsip kehidupan atau kebenaran yang seperti ini. Apa yang membuat kita bisa berkhianat? Apa yang membuat kita bisa meninggalkan kekristenan, meninggalkan Kristus? Maaf, betapa bodohnya. Ya, saya tidak peduli siapapun itu, entah artis kek, ya kan? Ada orang yang nanya sama saya, ada artis baru yang meninggalkan kekristenan. Dia nggak pernah menikmati, jangan menikmati keindahan dari kekristenan, keindahan Kristus, ajaran Kristus, pribadi Kristus. Orang dia nggak tahu kok kekristenan. Wajar dia meninggalkan imannya. As simple as that. I answer that question. Sesederhana itu saya menjawab pertanyaan dia. Kalau orang benar-benar dalam pengetahuannya, pengenalan kekristenan akan Kristus, tidak mungkin dengan begitu mudahnya dia mengingkari imannya atau meninggalkan Kristus. Tidak mungkin. Amin. Tidak mungkin. Apalagi sampai mengatakan, karena di agama baru saya akhirnya bisa lebih banyak berbuat kebaikan. Ya. Kebaikan apa yang lebih tinggi daripada diri seseorang yang menyelamatkan orang lain, menyelamatkan umat manusia dengan mempersembahkan nyawanya. Tidak ada kebaikan yang lebih tinggi daripada ini, di mana dia mempersembahkan dirinya, nyawanya bagi kita demi keselamatan kita. Kenapa kita memandang ini kebaikan terbesar? Yang mana? Kalau dia tidak mempersembahkan nyawanya, mati kita, binasa kita. Bagaimana mungkin kita bisa memandang ada ajaran atau agama lain yang lebih baik daripada kekristenan? Ada kebaikan yang lebih tinggi daripada ini? Tidak ada. Jadi bukan kekristenan yang salah, kamunya yang salah. Bukan kekristenan kurang ajaran tentang kebaikan. Tidak ada agama, Pak, yang lebih dahsyat ya mendorong kita untuk melakukan kebaikan selain kekristenan. Paradoks. Dengan apa
yang menjadi filosofi dunia, bahkan agama-agama pada umumnya, bahkan dari ajaran Israel atau PL, mata ganti mata, gigi ganti gigi, jelas. Coba kuat orang sampai sekarang hidup dengan tuh prinsip, gigi ganti gigi, ompong semua dan kita ini, tidak ada ompong. Semuanya ganti gigi dengan gigi emas. Jadi bisa kuat kita ini. Jelek. Ya kan? Tapi kekerasan mengajarkan apa? Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu dahsyat. Amin. Balas kejahatan dengan kebaikan, dilempar pakai batu, lempar pakai bunga. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi dengan batu, lempar dengan bunga. Sama sekalian pot-potnya. Ini just kidding. Bercanda. Kita harus mampu ketika kita dimusuhi, difitnah, ya, kita tak mengasihi dia. Kayak lagu TikTok itu, mengapa semua terjadi? Jawabannya, biasalah. Pada aku selalu tersenyum. Biasalah. Usap air mataku. Aku tak ingin kau menangis lagi. Oh my God. Aduh Tuhan. Ya, mungkin sebuah kebodohan bagi seorang, ya, kita kalau tidak membalas kejahatan orang. Sebuah kebodohan. Tapi itu adalah suatu keindahan dalam kekristenan. Seperti itulah seharusnya kehidupan kita sebagai orang Kristen. Indah hidup ini. Indah kekristenan kita. Indah pribadi kita di mata Tuhan. Indahnya hidup kita itu di mata Tuhan itu dengan kita seperti itu. Tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Tapi dengan kebaikan. Amin. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Aduh, amin amin Pak Pendeta. Jangankan kita doa for dorang. Aduh, dorang sakiti kita. Masa bagaimana mungkin kita bisa berdoa dengan dorang? Jangankan berdoa. Ingat DP muka. Aduh, najis tralala Pak Pendeta. Apalagi mau kita berdoa for dorang. Aduh. Jangan sampai. Amin Bapak Ibu. Ya kan, dihianati, disakiti, ya kan, oleh siapapun, termasuk orang yang kita kasihi, ya kan, jangan dengan mudahnya hancur, apalagi anak muda, yang setuju katakan amin, ya kan, apalagi yang bucin, rasa-rasa kayak runtuh dunianya, kalau si dia itu ghosting, tinggalkan dia tiba-tiba, padahal lagi sayang-sayangnya. Kita itu hanya bucin sama Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Amin. Ini nggak kedengaran aminnya. Kita itu hanya bucin sama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Amin. 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 Ini amin dari mereka-mereka yang dikhianati. Atau yang di ghosting. Ditinggalkan lagi sayang-sayangnya. Oh my God. Aduh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, luar biasa ya kekristenan itu ya. Kalau kita mempelajari, menggali, merenungkan, menghayati, dan menghidupinya. Bapak Ibu, tolong garis bawahi ya. Tolong garis bawahi. Saya nggak percaya ada orang yang bisa berubah kalau dia nggak menghayati kebenaran firman. So perubahan itu dimulai saat kita menghayati kebenaran firman, merenungkannya. Tapi pertanyaannya, persoalannya, bagaimana kita bisa merenungkan firman kalau kita nggak belajar kebenaran? So we have to study the word of God daily, ya, daily, setiap hari. Jadi keunikan kekristenan itu perlu saya pertegas bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan secara teologis, tapi juga secara logis.
Ya, seperti ketuhanan Yesus, ya, Yesus dengan segala ajaran dan pribadinya, kehidupan yang ia jalani. Waduh, bisa itu semua bisa dipertanggungjawabkan secara teologis dan secara logis. Dan kalau kita boleh jujur, aduh, kita bersyukur bisa percaya Yesus. Amin. Kita bersyukur bisa mengenal Yesus dari sekian banyak manusia di dunia ini. Kita Amin. adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk bisa mengenal dan percaya kepada Dia. Dan kalau bisa kita punya filosofi seperti yang dimiliki oleh para rasul, secara khusus Rasul Paulus, yang ku kehendaki, Filipi 3 ayat 10, adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan menjadi sama dalam persekutuan dengan kematiannya. Itu. Kalau kita tidak menjadi sama dalam kematiannya, artinya dalam penderitaannya, maka tidak mungkin kita bisa dengan benar ya mengikuti Dia. Karena menjadi Kristen esensinya adalah menderita. Bahkan iman kita kepada Kristus sama seperti Kristus, bisa membawa kita sampai pada kematian. Kalau tidak kematian fisik, minimal. Kalau tidak sampai kepada kematian fisik, kemungkinan yang keduanya ini dan ini yang paling penting seharusnya, yaitu kematian dari kedagingan kita, dari keangkuhan hidup, dari keinginan mata. Itu kekristenan, ya kan? Kalau YouTuber bilang, damn, saking dahsyatnya. Amin. Iya. Yeah. What's up, yo? Damn. Itu kekristenan. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kita nggak mungkin ya bisa dengan benar mengikuti Kristus kalau kita tidak menjadi sama, serupa dalam kematiannya. Bukan hanya berkatnya yang kita nikmati, bukan hanya anugerahnya yang kita nikmati, bahkan penderitaan karena iman kepada Dia, karena iman kita kepada Dia. Penderitaan karena iman kepada Dia juga kita harus nikmati. Bahkan itu adalah berkat. Itu juga merupakan berkat. Filipi 1 ayat 29, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, melainkan juga menderita. So if we want to follow Jesus Christ, but we don't want, kita nggak mau menderita, to suffer, kita tidak dengan benar mengimplementasikan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kenalilah diri kita melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kita nggak mungkin bisa mengenali diri kita tanpa kita mengenali kebenaran. Dan ketika kita menggali kebenaran, mengenali kebenaran, kita akan terkagum dibuatnya. Kita akan terkagum. Apalagi ketika kita menemukan pribadi yang satu ini. Ketika kita membaca di mana ada seorang pribadi yang mau mempertaruhkan nyawanya bagi kita. Yang kalau dia tidak pertaruhkan nyawanya, kita menderita selama-lamanya di api kekal. Kita mengalami kebinasaan, dan Dia adalah Allah itu sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terkagum dibuat kebenaran firman Tuhan yang mengisahkan kisah dari pribadi yang satu ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Allah tidak menyisakan satupun yang terbaik dari dirinya, bahkan anaknya Dia pertaruhkan. Kurang apalagi kasih Allah, kurang apalagi cinta Allah. Sudah seharusnya kita tidak memandang kasih Allah, cinta Allah lewat apa yang kita alami, lewat kebaikan, lewat berkat yang kita alami. Sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita tidak mengukur cinta Tuhan yang sempurna itu lewat materi yang kita dapatkan. Seakan-akan kita nggak bersyukur atau kita meragukan cintanya yang sempurna kalau kita tidak mengalami kesembuhan dari sakit kita atau pertolongan atas masalah kita. Ukurlah cinta Tuhan yang sempurna itu lewat kematiannya 2000 tahun yang lalu, yang mana Dia mati itu karena kita. Bukan Dia tidak mengasihi kita kalau kita tidak sembuh dari sakit kita.
Bukan dia tidak mengasihi kita kalau dia tidak menolong kita dalam kesusahan kita. Karena apa? Karena sejatinya kebutuhan terbesar kita sudah dipenuhi oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Masalah terbesar kita sudah diselesaikan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Sehingga seharusnya tidak ada masalah apapun di dunia ini yang membuat kita jadi tawar hati dalam menjalani kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Ini Pak Gembala, waktu saya berapa lama ya Pak Gembala? 4 jam. Ini kayak udah sejam kayaknya. Udah sejam kayaknya. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa ya kekerasan itu. Ya Bapak Ibu nanti mendapatkan materi ini. Nanti saya akan kirim ya keunikan dari kekerasan ya. Dengan kita mengenal keunikan dari kekerasan, kita akan mengetahui mengapa kita memilih menjadi Kristen. Dan bukan hanya sekedar kita mengetahui mengapa kita memilih menjadi Kristen atau mengikut Yesus, tetapi dengan kita menggali keunikan dari kekerasan, membuat kita tidak akan mungkin meninggalkan kekerasan. Tidak akan mungkin, tidak akan pernah terbersit dalam pikiran kita to live our faith, ya, meninggalkan iman kita. Tidak akan pernah, karena tidak ada agama manapun di dunia ini yang menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada kekerasan. Tidak ada. And if we want to get, kalau kita ingin mendapatkan yang paling baik ya dalam kehidupan nanti dia akan datang, jawabannya tidak ada yang lain selain kita memilih Kristus atau menjadi Kristen. Ini bukan hanya soal jadi Kristen pasti masuk surga. Bukan itu goal kita. Karena masuk surga itu bonus. Bukan tujuan keselamatan, itu bonus. Tujuan dari keselamatan itu adalah how to be like Christ. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi tujuan kita percaya dia adalah bagaimana kita hidup seperti dia. Menghidupi kehidupannya. That's our goal. Ya, bukan masuk surga. Itu bonus. Tidak ada cara kita mendapatkan bonus. Ya, tidak ada cara terbaik untuk kita mendapatkan bonus itu. Yang mana ketika kita berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus, kita pasti akan dipermuliakan bersama dengan Yesus di surga. Dan itu adalah hal yang paling indah, momen paling indah. Dan momen yang paling indah itu hanya dinikmati, hanya dimiliki oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Ya, persekutuan abadi, persekutuan kekal bersama dengan Kristus. Ya, sebenarnya banyak sekali keunikan yang mau saya ajarkan. Ya, keunikan dari kekristenan seperti ajaran mengenai Tritunggal, ya, ajaran mengenai keselamatan, saved by grace. Actually, I have to explain. Tetapi karena memang keterbatasan waktu dan mungkin ada ruang tanya jawab, ya mungkin saya sudahi dulu materi saya supaya kita bisa masuk dalam sesi tanya jawab. Biarlah kiranya kebenaran firman ini meneguhkan, membuka mata kita atau mencerahkan setiap kita, ya, membuka pikiran kita dan membuat kita dengan lebih sungguh lagi, ya, memperkarakan kehidupan kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya persilakan kepada Ibu Widya. Terima kasih Ya. untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan buat kita semua, dan saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab, ya, berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan dengan tema malam hari ini. Jadi silakan kalau ada yang mungkin sudah ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan selagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tadi oleh Pak Robson. Sudah mengerti kayaknya. Silakan bisa langsung buka mute-nya untuk yang bertanya. Nggak ada pertanyaan, lebih baik supaya cepat-cepat kita selesai.
Ya. Dan kalaupun bertanya jangan susah-susah supaya nggak lama-lama kita selesai. Nah, siapa nih yang bertanya? Atau mungkin ada hal yang baru yang didapat pada saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bisa juga diseringkan ya. Silakan. Siapa nih? Ya, Widya, selamat malam. Oh, silakan Pak Nervi. Selamat malam, Pak Pendeta. Halo, selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam, Pak Nervi. Pak Pendeta, saya masih agak bingung nih mengenai tadi statementnya Pak Pendeta mengenai surga itu bonus gitu. Sedangkan kalau saya sih secara pribadi malah tujuan saya memang ke surga gitu loh. Tapi yang masih belum terpikirkan saya tuh yang tadi Pak Pendeta bilang bahwa surga itu adalah bonus. Nah, seperti kayak gitu Pak, bisa dijelaskan lagi Pak lebih enaknya Pak supaya bisa ngerti sayanya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan Pak Nervi ini sangat berkaitan dengan doktrin keselamatan, ya, sangat berkaitan dengan doktrin kristologi, ya, dua doktrin ini satu paket ya, tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Ketika kita membahas keselamatan dan ketika kita membahas kristologi, kenapa saya mengatakan bahwa masuk surga itu tujuan? Masuk surga itu adalah bonus, bukan tujuan. Karena ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini sesuatu yang jarang sekali disingkapkan, ya, jarang sekali diperdengarkan. Jadi, ketika kita menjadi Kristen, konsekuensi jadi Kristen itu adalah kita harus menjadi seperti Yesus. Dan menjadi seperti Kristus itu adalah pergumulan yang berat. Pergumulan yang berat. Saya tidak ingin kita salah ya memikirkan kekristenan. Yang penting percaya Yesus, kita pasti selamat masuk surga. Kekristenan itu nggak serendah itu, nggak sedangkal itu, nggak semiskin itu. Kekristenan itu dalam. Dan apa yang membuat kekristenan itu menjadi dalam? Ketika kita belajar, ya, berjuang untuk menghidupi kehidupan Tuhan Yesus, seperti yang ditegaskan 1 Yohanes 2 ayat 16. Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan hidup yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap kita yang ditebusnya. Kita buka lagi 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, untuk apa kita dipanggil? Untuk ini. Untuk apa kita jadi Kristen? Untuk ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu apa? Mengikuti jejak Kristus. Jadi Tuhan nggak pernah meminta kita mengikut Dia hanya untuk percaya Dia, lalu kita pasti masuk surga. Tuhan menghendaki supaya kita mengikut Dia, supaya kita apa? Mengikuti jejaknya, jejak hidupnya, menghidupi kehidupannya. Jadi bukan hanya sekedar menginginkan surganya, surga, menginginkan berkatnya, tapi menginginkan kehidupan yang dijalaninya. Yohanes pasal yang ke-6, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yohanes pasal yang ke-6, karena memang panjang sekali konteksnya ya. Di mana Tuhan Yesus tahu ya motivasi orang-orang yang mengikuti Dia. Motivasi mereka salah, ya. Mereka itu antusias mengikut Yesus,
Bukan karena mau mendengarkan ajaran Yesus, karena menginginkan pribadi Yesus. Enggak. Tuhan Yesus bongkar. Ya, maaf. Tuhan Yesus buka atau bongkar tujuan mereka mengikut Yesus, motivasi mereka mengikut Yesus. Tuhan Yesus bongkar di Yohanes pasal yang ke-6. Ya, di mana Tuhan tegaskan bahwa mereka itu mengikut Yesus itu karena mereka diberi makan roti. Ya, 5.000 orang dari 2 ikan, 5 roti, 5.000 orang makan. Sisa berapa bakul? Sisa berapa bakul? 12. Ya. Kenapa sisa? Karena nggak ada orang Batak sama Manado. Nggak di plastik. Jadi nggak ada orang Batak. Jadi ada sisa. Kalau ada orang Batak nggak ada sisa. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu motivasi mereka. Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita lah, makanya waktu kita lapar dikasih makan loh. Tapi Tuhan tidak ingin kita mengikuti Dia karena kita dapat makan, karena kita dapat mujizat, karena kita mau dapat surga. Tuhan nggak mau seperti itu. Terus apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita ikut Dia, percaya Dia, agar kita bisa menghidupi kehidupannya setia sampai akhir kepada Bapa walaupun kita menderita. Seperti yang diteladankan. Tadi kan 1 Petrus 2:21 untuk mengikuti jejaknya, menderita dan sebagainya macamnya. Itu konsekuensi yang harus kita pikul, yang harus kita terima. Yang terakhir, Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kata mengikut aku dalam bahasa aslinya itu, kata yang dipakai itu present tense form. Artinya sesuatu yang berlangsung terus-menerus, bukan komitmen. Kok hilang ya? Oh, ada. Bukan komitmen sekali langsung selesai, tapi itu sebuah komitmen yang dijalankan terus-menerus, menyangkal diri, ya. Karena proses penyangkalan diri itu bukan sekali langsung selesai, ya. Karena nggak ada orang yang langsung bisa menyangkali dirinya dalam waktu yang singkat, lalu kehidupannya hanya bercerita tentang Yesus. Itu sebuah pergumulan hidup yang kita jalani, yang kita miliki sampai pada akhir hidup kita, sampai kepada kematian atau maut menjemput kita. Present form kata ini dipakai untuk mengikuti. Lalu kita memikul salib. Memikul salib itu salibnya kita loh, bukan salibnya Yesus. Itu beda. Memikul salib itu berbicara tentang penderitaan. Esensinya sama-sama menderita. Tapi kalau Yesus itu penderitaannya, salib yang dipikulnya itu adalah terkait dengan karya keselamatan. Karya keselamatan. Tapi salibnya kita itu karena iman kepada Kristus. Karena iman kepada Kristus, kita jadi menderita. Jadi, percaya Yesus itu tujuannya apa? Supaya kita mengikuti hidup Dia, mengikuti jejaknya. Menjalani kehidupan yang Dia jalani. Setia dan taat sampai mati. Seperti yang ditunjukkan, diteladankan oleh Tuhan Yesus. Itulah tujuan dari kita percaya Yesus. Nggak mungkin kita nggak masuk surga. Jadi bukan semata-mata percaya Yesus jadi Kristen pasti masuk surga. Lalu kita nggak ada tanggung jawab. Wah, kekristenan itu memiliki konsekuensi. Kekristenan itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah segenap hidup kita pertaruhkan bagi kemuliaan Tuhan. Seperti Tuhan mempertaruhkan segenap hidupnya bagi kita. Itulah kekristenan. Itu konsekuensi jadi Kristen. Begitu ya Om Nervi? Oke Pak, terima kasih Pak. Siap, Tuhan Yesus memberkati Pak Nervi Tarore. Sama-sama, terima kasih Pak. Ya, Kak Bes. Oke, terima kasih buat pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Robson. Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu nih. Kak Jimmy. Jangan tiba-tiba nanti ditanya melalui WA. Oh. WA Pak Robson. Lagi isolasi mandiri Pak. Kak Jimmy Turangan. Lagi isoman positif. Siapa?
Itu Kak Jimmy Turangan. Aduh, ya kita berdoa lah ya. Tapi katanya makan terus. Supaya beliau ini cepat sembuh total ya. Amin. Terima kasih, Pak. Amin Pak Jimmy. Iya. Tuhan berkati Pak. Pak Robson, Amin. ini kan diminta untuk bertanya, tetapi saya rasa bahwa ini terlena dan asik memahami Pak kebenaran ini. Mungkin kita masih ada waktu 10 menit, Bapak bisa lanjutkan. Oh, Oke. ini masih lanjut ini. Saya jaga Ya. 10 menit. Ya, 10 menit, Pak. Iya, jangankan 10 menit, 3 jam juga aku masih kuat ini. Pak, oke. Karena saya pikir mungkin ditambah 10 menit, tapi tanggal 22 April kita lanjut lagi Pak ini Pak, sepertinya. Ini langsung di booking ya. Ya, karena saya lihat materi Bapak itu ini belum separuh Pak. Banyak sekali Pak. Ya, belum separuh Materinya Pak. banyak sekali. Ya, nah prinsip-prinsip dasar ini sebenarnya, saya rasa ini bukan prinsip satu tapi ini prinsip ilahi yang penting sekali kita harus dasari setiap kita bagi orang percaya. Ada yang membuat saya kagum di situ, kalau orang mengenal dan benar-benar memahami akan prinsip yang Bapak sampaikan, karena itu adalah standar kebenaran, maka badai apapun yang dia alami tidak akan tergoyahkan. Nah, yang kedua, yaitu banyak orang yang saya bisa sebut artinya dia hijrah daripada kekristenan. Ya, saya rasa bahwa malam ini kita memahami bersama bahwa dia belum sungguh-sungguh mengenal, mengecap sesungguhnya akan kebenaran yang real tentang kekristenan. Maka dia begitu gampang sekali meninggalkan akan imannya. Ya, itu Pak. Jadi saya rasa bahwa tanggal 22 itu lebih dalam lagi karena kekristenan semakin kita gali, kita menemukan ya semacam jatuh cinta itu luar biasa gitu Pak. Ya karena saya alami gitu. Ya mengenal kekristenan itu dengan pribadi, mengenal dirinya sesungguhnya, badai apapun tidak akan bisa menggoyahkan kita. Iya gitu. Silakan Pak, masih ada waktu. Sambil 2 menit tadi Pak, jadi 8 menit lagi. Ya. Ya mungkin saya lanjutkan lagi ya dengan summary yang Pak Gembala sampaikan barusan terkait dengan badai sebesar apapun dalam hidup ini ya, persoalan apapun ya, kesukaran apapun, kesulitan apapun dalam aspek kehidupan kita, dalam hal apapun itu, tidak akan mudahnya menggoyahkan iman kita, tidak akan mudahnya membuat kita tawar hati dalam menjalani kehidupan ini. Kalau dengan benar kita memandang kekristenan itu, dengan benar kita mempersoalkan atau menghidupi esensi dari kekristenan itu, seperti yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Kita ambil contoh jemaat Roma yang menderita karena iman mereka. Oh, dahsyat sekali pergumulan iman mereka. Dahsyat sekali ya penganiayaan yang mereka alami. Mereka diadu dengan singa. Ya, mereka dimutilasi, mereka dibakar hidup-hidup, mereka dipenjarakan. Waduh, tragis sekali kehidupan mereka karena iman mereka kepada Kristus. Mereka punya kesempatan untuk selamat dengan menyangkal iman mereka, tapi tidak ada sedikit pun keraguan bagi mereka dan tidak ada sedikit pun kompromisme yang mereka tunjukkan. Kenapa? Karena mereka telah dengan benar memandang kekristenan. Karena mereka sudah tahu pengharapan yang sejati itu yang diberitakan oleh para rasul. Mereka tahu betul bahwa suatu waktu nanti mereka akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang membuat mereka kuat sekalipun mereka mengalami kesukaran hidup. Bahkan nyawa mereka dipertaruhkan. Itulah yang membuat mereka kuat. Makanya Roma 8 ayat 17, saya tergetar loh dengan baca ayat ini. Roma 8 ayat 17. Ini membuat ayat ini membuat kita itu Roma 8 nggak ada kegentaran sedikit pun, ya.
Roma 8 ayat 18 dan 19. Ayat ini betul-betul menghibur setiap kita, menguatkan setiap kita. Ya, tidak goyah, tegar di saat sukar. Ayat ini benar-benar memberikan motivasi, ya, memotivasi kita, menghibur kita. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan kita di posisi mereka pada waktu itu. Bayangkan kita di posisi mereka pada waktu itu. Kita diperhadapkan dengan sebuah keputusan iman, di mana nyawa kita terancam. Nyawa kita diancam. Kalau kita mau hidup, sangkal iman kita. Sangkali iman kita. Tapi kalau kita nggak mau sangkali, nyawa kita melayang. Bayangkan kita ada di posisi itu ya. Mereka dibuat semenderita mungkin. Ya, mereka dihina, mereka disiksa. Aduh, dianiaya begitu luar biasa. Makanya Paulus bilang apa? Adakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaankah, pedangkah, ketelanjangankah? Karena itulah yang dialami oleh jemaat mula-mula, jemaat Roma waktu itu. Mereka tidak kehilangan kasih Kristus, sekalipun mereka itu tidak diluputkan dari semuanya itu. Dan jangan pernah terbesit dalam pikiran kita, jadi Kristen itu enak, semuanya aman, kehidupan kita itu penuh dengan kelimpahan berkat jasmani. Lihat jemaat Roma, kehilangan semuanya justru karena iman mereka. Jangan salah motivasi bagi kita. Tapi sekalipun mereka kehilangan nyawa, apakah mereka kehilangan kasih Kristus? No. Tapi sekalipun mereka kehilangan nyawa, lalu selesai hidup mereka, selesai harapan mereka, selesai kehidupan mereka, justru kehidupan sesungguhnya, kehidupan mereka baru dimulai. Kehidupan sesungguhnya bagi mereka yang mempertaruhkan nyawanya karena Kristus, itu baru dimulai. Waktu kita tutup mata di bumi, kita buka mata di surga. Yang setuju katakan amin. Celup bah, ya kan? Buka mata di surga, tutup mata di bumi, buka mata di surga. Justru kita sedang memasuki, lewat kematian, kita sedang memasuki kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati yang Tuhan inginkan, yang kita justru inginkan, yang kita akan nikmati, kita akan alami. Kita akan mendapatkan apa yang Dia janjikan. Apa yang Dia janjikan ketika kita berakhir dari dunia ini. Berakhir dengan cara apapun. Ya. Entah karena kita sakit, entah karena kita percaya Yesus, lalu kita seperti jemaat Roma, kehilangan nyawa. Oh, justru Tuhan akan menggantikan berlipat-lipat kali ganda semua kerugian yang kita alami karena iman kita kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu ya, kadang-kadang ya saya juga berpikir begini, Pak. Ini kayak nggak down to earth kebenaran seperti ini. Tetapi saya lihat jemaat Roma, ya, mereka tunjukkan kok, ya, mereka mampu menghidupi kebenaran. Dari mereka kita terhibur, dikuatkan. Dari mereka kita belajar bahwa sebagaimana mereka bisa, kita pun bisa. Dan itu bukan omong kosong. Itu kebenaran. Kita bisa. Kayak hidup kita ini nggak indah lagi kalau begitu. Kalau kita hidup sebagai orang Kristen, hidup percaya Yesus itu harus seperti itu. Oh, tetap kita bisa menikmati kehidupan ini, tetap kita bisa menikmati kebahagiaan, tapi kita tidak mungkin bisa menikmati hidup ini seperti orang dunia. Amin. Gak mungkin kita bisa lagi, gak ada lagi sesuatu yang membuat kita kurang bahagia dalam hidup ini hanya karena kita nggak punya mobil lalu kita kurang bahagia.
Kurang bahagialah kita kalau apa? Kalau Tuhan mendapati kita kurang berkenan di hadapannya. Disitulah letak kurang bahagianya kita. Yang setuju katakan amin. Jangan kurang bahagianya karena apa? Gaji kurang. Udahlah, namanya situasi kondisi. Siapa yang mau kita salahkan? Perusahaan juga mengalami kegusaran, kegundahan, mengalami dampak kerugian yang begitu luar biasa. Gak ada yang bisa kita salahkan. Apalagi Tuhan. Aduh, rendah kalilah iman kita. Iya kan? Hanya karena masalah ekonomi kita salahkan Tuhan. Aduh, kecewa kali Tuhan sama kita. Yang mana kita kecewa sama dia hanya karena masalah finansial atau ekonomi. Aduh, rendah kali kita dibandingkan dengan jemaat Roma, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau nyanyi di gereja, paling kencang kita. Saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Menang apanya, Pak? Kita belum berperang, belum berkelahi seperti jemaat Roma, Pak. Udah kayak lebih dari pemenang. Apalagi WL-nya bilang, katakan kiri kanannya, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Belakang belum. Dia nggak tahu pergumulan jemaat Roma konteksnya pada waktu itu bagaimana. Paulus itu mengucapkan kamu lebih dari pemenang, itu hanya kepada jemaat Roma. Itu aja sudah membuat kita harus berhati-hati mengucapkan kalimat itu. Mengapa hanya kepada jemaat Roma? Kenapa nggak jemaat Galatia, ke jemaat Korintus? Betul nggak? Bukan kepada jemaat hati Bapa, Pak. Tapi kalau hati Bapa punya karakteristik seperti jemaat Roma, jemaat hati Bapa adalah orang yang lebih dari pemenang. Dimulai dari Bapak Gembala kita. Amin. Iya dong. Dan Bapak Gembala Saudara ini memang, jarang ada gembala seperti beliau ini, yang hatinya lembut seperti Musa. Amin. Pak Nerpi amin langsung katanya. Habis amin langsung mute lagi, Pak ya. Aduh. Iya Bapak Ibu. Ya, pendeta itu harus punya dua hal. Gembala itu harus punya dua hal. Satu kebenaran, dua teladan hidup. Itu yang diajarkan oleh Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Abdono. Berjuang kita untuk menemukan kebenaran yang benar, kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Berjuang kita menggumuli hal itu. Dan selanjutnya, berjuang kita menghidupinya. Baru kita bisa jadi teladan. Semua kita tanpa terkecuali, dimulai dari pemimpin. Orang hirup kita, orang cium kita, baunya bau Kristus. Jangan sebaliknya pendeta bahkan dicium bau setan. Iya. Iya kan? Kalau di gereja kita nyanyi, malaikat aja sampai terkagum-kagum lihat kita. Tapi di luar juga sama, saking jahatnya kita. Setan pun terheran-heran kita buat. Sampai setan bilang, berhenti Jo kita jadi setan. Oh, siapa ngana? Yo, soalnya itu ada yang lebih setan daripada kita. Berhenti Jo kita jadi setan. Aduh. Jadi orang cium kita bau Kristus. Keindahan dari kekristenan. We have to show the beauty of the Christianity with our life. Let our life talk. Biarkan hidup kita yang berbicara. Biarkan hidup kita yang berbicara tentang keagungan dari kekristenan. Jangan dipersoalkan keagungan dari ajaran kekristenan, karena tidak ada ajaran yang lebih agung daripada kekristenan. Tetapi seagung apapun kekristenan itu tidak akan terakui oleh orang banyak di luar sana kalau kita tidak memperlihatkannya, memperagakannya lewat hidup kita. Jadi kita harus menunjukkan keagungan kekristenan lewat hidup kita sehingga banyak orang mengenal Kristus lewat hidup kita. I know Christ. Oh, how come? From who? I know Christ from Pastor Andi Yosua.
Bagaimana? Aku lihat hidupnya. Aku lihat hidupnya seperti Kristus. Banyak orang Kristen gak hidup seperti Kristus. Orang Kristen sendiri perlu dimenangkan. Bayangkan loh ini dalam loh. Kata-kata ini dalam loh. Orang Kristen aja banyak yang perlu dimenangkan loh. Jangankan orang luar Kristen, orang Kristen sendiri banyak yang dimenangkan. Karena banyak orang Kristen KTP, Pak. Makanya nanti pas pengangkatan, KTP-nya diangkat, dia nggak diangkat. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Banyak orang pengen masuk surga tapi nggak mau meninggalkan dosa. Gimana Pak ceritanya? Hidup dalam dosa, tidak mau bertobat, tapi ketika mati mau masuk surga. Bukan malaikat Tuhan yang datang, malaikat pencabut nyawa, Pak. Aduh. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama kok kita berjuang. Sulit, betul. Tapi jangan karena kita merasa sulit ini kebenaran, lalu kita memandang ini tidak benar. Kayak nggak realistis. Ini lalu kita simpulkan nggak benar. Oh salah, jangan seperti itu. Memang mengikut Yesus nggak gampang. Tapi jangan karena kita menganggap bahwa mengikut Yesus nggak gampang, lalu kita menganggap ini bukan kebenaran. Kita menyangkali mengkompromikan kebenaran. Kalau kita mendiskonkan kebenaran ini, jangan hanya karena alasan sulit, lalu kita menganggap ini tidak benar. Kita jahat. Justru harus seperti ini kekristenan. Terlepas dari kita sukar atau tidaknya mengikutinya atau menghidupinya. Begitu ya Bapak Ibu. Saya kira udah sampai 10 menit bahkan lebih nih ya Pak Pendeta, Pak Gembala. Iya, lebih berapa detik Pak? Nggak apa-apa. Iya, saya udah tahu tadi ini lebih nih beberapa detik. Ya, baik, keluargaku malam ini asik. Saya berharap bahwa kalau doa itu belum amin gitu. Jadi ibadah Zoom ini kalau kita katakan mungkin nanti saya doa tutup tapi sesungguhnya belum amin karena masih mau dilanjutkan tanggal 22. Gitu Pak Pendeta. Tanggal 22 ya? Tanggal 22 Pak, jam yang sama. Mudah-mudahan saya nggak ada jadwal Pak Gembala. Ya baik, untuk sementara Bapak catat dulu ya Pak. Ya. Baik, karena saya rasa bahwa ini baru separuh Pak, bahkan belum nyampe. Nah, kekristenan lebih dalam kita gali, lebih memahami, lebih apa ya, lebih seperti kita jatuh cinta gitu Pak. Iya. Jujur Bapak ngomong seperti gini, saya ini semakin jatuh cinta Pak, biarpun saya tiap hari baca Alkitab. Biarpun saya khotbah juga mau dibilangin selalu gitu. Tetapi Bapak menjelaskan ini, menggali ini, sesuatu hal yang seperti mengantam akan hati saya gitu loh. Menggugah jiwa saya sampai ada cinta gitu loh. Ada love lagi, ada kasih mula-mula lagi gitu. Ya, saya berharap semua keluargaku malam ini dan kita bisa ketemu sekitar ada 28 orang karena ada yang bersama-sama di satu rumah bisa 2 atau 3 orang Pak. Ya, jadi puji Tuhan, saya berharap di minggu depannya hari Kamis tanggal 15 kita juga tepat waktu atau kalau boleh lebih cepat sebelum jam 7 malam. Jadi kita bisa lebih tepat mulainya gitu. Saya rasa begitu, Pak Pendeta, sahabatku, terima kasih banyak. Ya, doa kami, ya Alkitab berkata 2-3 orang berdoa, apalagi dengar tadi firman Tuhan itu kita berkaca Pak. Setiap kata itu menyentuh hati, menggugah jiwa, daging bertobat Pak, gitu ya. Iya gitu. Jadi sepertinya kita belum nyampe tapi kita usahakan nyampe gitu ya. Ya karena kalau ingat-ingat jemaat Roma ya udah belum lagi yang diperhadapkan dengan binatang buas ya Pak ya. Baru lihat aja gambar sudah geli apalagi langsung nyata gitu.
Baik, saya berharap Roh Kudus setiap disampaikan firman pengertian terus melingkupi kita semua, dan biarlah cinta kita kepada Tuhan kita yang mulia, Yesus Kristus. Mari kita pandang terus salibnya supaya kita dimampukan juga untuk menyalibkan daging kita. Ya, sangkal diri setiap saat, setiap waktu. Iya Pak, kita mau berdoa. Mari sama-sama menyatukan hati kita. Yang pertama kita akan berdoa buat hambanya. Yang kedua kita akan berdoa buat Ibu Murni yang nanti hari Sabtu besok akan ada seperti syukuran untuk pemberangkatan ke Medan. Anaknya akan diberkati di Medan. Tetapi hari Sabtu besok ada semacam doa bersama. Dan yang ketiga kita mau berdoa buat Pak Jimmy Turangan yang sekarang ini lagi saling ya tatap muka, saling ngobrol sama Papa di surga di kamarnya gitu. Ya, saya percaya bahwa Tuhan terus bicara kepada hambanya, dan saya yakin tulisan-tulisan daripada grup kita Seling sudah subuh-subuh sekali, sudah memberikan kata-kata ilahi, kata-kata cinta daripada Tuhan yang luar biasa, dan kami semua diberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ayah, malam ini sungguh kami berbahagia. Memang kami ada pergumulan, memang kami menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tapi tadi dan sampai sekarang ini, roh kami, hati kami, jiwa kami begitu sangat diberkati. Dan kami bersyukur setiap perkataan firman-Mu daripada hamba-Mu. Itu memberi kami pengertian. Dengan bahasa yang sederhana, bisa dicerna, bisa dipahami. Berikan kami kemampuan untuk melakukannya dan terus mencintai kebenaran. Mohon padamu Bapa di surga, kami serahkan akan hidup kami, baik semua keluargaku yang di Jakarta maupun di Bogor, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terlebih kami adalah hamba-hamba Tuhan, berikan kami kemampuan untuk terus membawa keharuman nama-Mu. Dan biarlah kami Tuhan membawa nama-Mu dimasyhurkan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkat yang spesial yaitu pewahyuan, hikmat melingkupi akan kehidupannya. Pada saat Engkau utus untuk ibadah, untuk saat ini ibadah Zoom, mengajar setiap minggu, menyampaikan akan firman Allah, Engkau berbicara secara khusus dalam hidupnya. Sesuai dengan setiap kebutuhan kami seperti malam ini, seperti kebutuhan kami. Sungguh kami dipuaskan. Sungguh kami katakan dengan jujur, kami masih lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu ini. Biar terus kami dipuaskan. Terima kasih, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga kami berdoa buat Ibu Murni dan keluarga besar. Hari Sabtu besok akan mengadakan syukur untuk perjalanan beberapa waktu ke depan ke Medan untuk pernikahan akan anaknya. Kami tahu bahwa hari Sabtu itu Ibu Murni hamba-Mu akan lakukan ini. Dia tahu Engkau yang diutamakan. Bukan pestanya memang penting, tapi Engkau yang lebih penting. Sebab itu dia menyerahkan semua kegiatan pada hari Sabtu besok untuk pelaksanaan di Medan. Semuanya Engkau yang berkehendak. Engkau yang menudungi dengan kuasa darah-Mu, baik dalam perjalanan panjang maupun dengan pesawat. Kami semua serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah Tuhan perlindungan kami, bahkan malaikat yang kudus
Engkau utus selalu bersama Ibu Murni dan keluarga. Begitu juga keluarga di Medan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Jimmy yang sekarang ini lagi di rumah, lagi isolasi mandiri. Kami sungguh percaya Roh Kudus terus Engkau bergaul karib kepada anakmu ini. Biar dibukakan telinga rohnya, hati rohnya. Biar Engkau banyak berbicara dan menerima hal yang spesial daripadamu. Engkau terus memeluk dia, Roh Kudus. Dan bersama dengan Engkau, malaikat yang kudus selalu ada berjaga-jaga di rumahnya. Dan hadirat Tuhan terus ada di dalam kamarnya. Di mana ada penyembahan, di mana ada pujian dan syukur. Di dalam kamar di mana Pak Jimmy berada. Terima kasih Bapakku. Semua doa yang kami panjatkan, kami pertaruhkan namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Bapa, saat ini dengan iman kami sungguh percaya. Kami menerima segala berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan yang sempurna, yang setia daripada Roh Kudus yang Tuhan berikan berkuasa berdaulat atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah, sama-sama kita katakan amin. Amin. Amin, puji Tuhan, udah selesai. Makasih Pak Robson. Makasih yang sudah bertugas melayani hari ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Pak Gembala. Istriku sudah WL, Lydia Caleb ya. Terima kasih buat semua keluarga. Ya, tolong dibuka videonya. Sekali lagi kita foto bersama, tolong dibuka videonya. Ibu Mika. Iya, Ibu Mika. Iya. Tante Mika lagi masak. Pak Jimmy. Ya, Pak Haryatmo, Pak Iwan sama Kak. Ini agak diturunkan lagi bisa HP-nya supaya mukanya kelihatan. Iya. Oke ya. Siap, selfie. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Pak Robson. Tuhan Tanggal berkati, Pak 2. Gembala. Iya, tanggal 22 Pak. Siap. Siap. Iya, betapa aus lapar kami untuk dengar firman Tuhan ini selanjutnya. Amin Pak. Siap. Iya Pak. Siap. Tuhan Kita memberkati Bapak. Memberkati Ya. semuanya, Iya, Pak Gembala. Berkati semuanya. Yang berkati semuanya. Iya, sama-sama kita jaga kesehatan, sama-sama kita terus jaga kesehatan. Ya, terima kasih Tuhan. Besok Izin, doa ya. pagi. God bless you semua. God bless you. Bless you. Pak Jimmy. Terima kasih. Pak Jimmy.